Tapi kayaknya cara wudhu juga susah juga kalau tidak biasa ya. Ya, kalau begitu saya yang dulu saya bangun. Nggak ada perempuan. Coba dulu ke depan sedikit. Supaya bukan, ini sudah tua jauh dari ini. Orang yang belajar di luar itu tak ada yang tahu. Ini belajar berhitung, mencoba menghitung cara membagi harta warisan. Ini cuma tidak sempurna. Walaupun mana? Boleh. Kita coba satu-satu, nanti ditanya nanti. Pertama ini, seorang meninggal dunia, meninggalkan, nah kan begitu. Ini pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Meninggalkan satu ayat. Begitu ayat kan? Ayat berapa orang? Satu lah. Kemudian meninggalkan yang kedua ibu. Yang ketiga anak perempuan. Anak perempuan katakanlah 2 orang. Kemudian 4, 5 anak laki-laki. Anak laki-laki katakanlah 2. Kemudian 6 meninggalkan, dia mati siapa? Suami atau istri? Ayah. Nomor urutnya 4 itu. 3, 4. Oh ya, hati-hati sekali bapak ini. 4, kelima meninggal suami. Kalau suami meninggal berarti istri kan? Istri berapa orang terserah nanti. Ini berapa dapat? Sebenarnya ibu dapat ya nih, gini. Ibu dapat 1/6. Sudah. Ayah sebenarnya istri dulu. Istri berapa dapat? 1/4. Kenapa? 1/8. Karena ada anak. 1/8. 1/8 istri. Kemudian ayah dapat berapa? Ayah sebenarnya menghabiskan harta, cuma karena anak-anak laki-laki nggak bisa dia ngabisin. Dia jadinya menghabiskan harta kan banyak dapatnya. Cuma karena ada anak laki-laki almarhum, ada anak laki-laki ayah almarhum, kakeknya si anak itu. Nah, ayahnya almarhum tidak boleh mengambil harta semuanya karena anak laki-laki. Jadi dapatnya sama dengan ibu dia. Berapa? 1/6. 1/6. Sudah, istri 1/8. Ini anak-anak dapat berapa? Jawabannya dapat, lihat sini, sisa. Anak laki-laki, anak perempuan. Kenapa sisa? Karena anak perempuan saja nggak bisa sisa. Tapi karena anak laki-laki ini penyapu bersih apa tuh? Asobah. Asabah itu, nah itu dia. Makanya dia menjadi diasabahkan oleh anak laki-laki. Cara baginya bagaimana? Ya, cara bagi. Ini main SD, maaf SD tahun 70 saya ini. Tamat SD. Bagi 6. Masuknya 64. Bagi 6 itu. Nah, ini jadi tahun 60-an SD, begini cara baginya. Pertama lihat 1/6. Oleh kemudian setelah itu berapa?
1/6 lagi kan? Ya. Setelah itu berapa? 8. 1/8. Ini dilihat yang di bawah. Yang di bawah itu 8 bagi berapa? Supaya bisa dibagi 6 bagi berapa? 24. Kalau 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi, kalau 6 bagi 2, 3. Kalau 8 bagi 2, 4. 4. Jadi kalau dibuat ini berapa? 8 bagi 6 bisa enggak? Tidak bisa. 24. Kalau tidak bisa, dikali. 24. Jadi 6 ini 22, 61 dikali 8. Artinya 6 kali 8 sama dengan 48. Tapi kalau ini 6 dibagi 2 berapa? 8 bagi 2 bisa? 4. Bisa. 3 di sini, 3 di sini, di sini 4. 3 kali 4 12. Kalau begitu semuanya ini dibagi 12. Ya, 12 dibagi 3 berapa? Berapa? 4. Ini dapat 4/12. Ini 4/12. Ini 8, 12 bagi 4 3. 3 dapatnya. Tambah 8 sama dengan berapa? 11. 11. 11. Sisanya 1. Kan begitu? Ya. Ini kan ada anak-anak semuanya. Ini dibagi semuanya. Yang penting harta itu adalah, harta semuanya dibagi. Ini data 1/6, 1/6, 1/8. Sisanya diambil oleh anak. Misalnya itu 1/6, 1/6, 1/8. Berapa tinggal uang? Berapa persen? Kalau 24 saja, 24. Ini kan 24. Kalau 24 bagi 6 berapa? 4. Hah? Bukan 24 bagi 6. 4. 4. Ini 4 dapatnya. Ini 4 dapatnya. Ini berapa? 3. 3 dapatnya. Sisa berapa? 11. 24 berarti 13. 13. Ini sisa. Ini sisa dibagi Bagi 6. 6. Laki-laki 4. 2 dia dapatnya. Perempuan 1. Jadi 13 ini dibagi 6. 6. Bisa enggak 13 bagi 6? Ya. Ada sisa. Ada sisa. Ya, tapi kalau sudah jadi uang bisa nanti. Iya. Sisa itu 13 dibagi 6 bisa. Kalau mau dikali-kali, ini 6 ini kali 6 kali 24 aja. 6 kali 24. Karena 6 ini laki-laki 2, 4. Perempuan datanya 2. Kan begitu baginya kan? Iya. Laki-laki berapa dapatnya? 2. Iya. Berarti 4 dapatnya. Kedua orang. Perempuan 2 orang dapat 2. Berarti 6 kan? 6. Berarti 24 kali 6 berapa? 140? Hah? 4. 144. Yakin? Ya. Oke. 144. Coba dibagi. 184. Bagi 6. 1/6 berapa? 144 ini bagi 6. 24. 24. Ya itu tadi 24 ke 6. Berapa? 24 bagi 6 24.
148 bagi 6. Iya, 24 kan 24 kali 6 tadi, Pak. Berapa? 24. 24. Iya. 24 jadi dia 24. Ini 24. Ini Bagi 144 bagi 3. Bagi 3 ya. bagi 8 bagi 3. Bagi 8 ya. bagi 8 nih. Bagi Berapa? 8. 3. 13. Berapa bagi 8 3. Begini aja lah kali dia. Hah? Yakin? Nah, kalau salah sendiri. 18. Berarti ini 18. 24, 40, 48 tambah 18, 58, 6. 66. 66. Betul? 66. 144 kurang 66. Delapan. Hah? 78. Berapa? Jangan salah. 78. Yakin? Oke, kita lihat. Nanti kalau salah nggak masuk. 78. 78 bagi berapa orang ini? 6 tadi. Bagi 6. Jatah 6. Bagi 6. Sama dengan 78 bagi 6 berapa? 13. Hah? 13. Yakin? 13. 13. Untuk laki-laki kali 2. Untuk perempuan 13. 26 laki-laki. Kalau begitu laki-laki mengambil 26 kan? 26. 26 kali 2 orang sama dengan 52. berapa? 52. 52. Ini berdua mereka. 52 perempuan 13 sama dengan 26. 26. 26 ini berapa 26? Sama dengan 78. Mudah kan? Ini SD tahun 60 nih. Hah? Makanya begini, yang penting cara bagi begitu. Yang penting sudah paham, ayah seperenam, ibu seperenam. Kenapa ayah seperenam? Karena ada anak laki-laki. Kalau tidak ada lagi, nggak miskin dia. Sudah. Sekarang kita masuk ke siapa lagi yang lain? Meninggal dunia. Istri. Meninggal istri, tinggal suami. Oke, ada seorang meninggal dunia meninggalkan Ayah. istri. Berapa orang? Katakanlah istrinya 4. Gak ada perempuan kan? Kalau gak ada perempuan boleh 4 contoh. Istrinya 4. Siapa lagi dia tinggalkan? Anak. Anak apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki 1. Ini anak. Anak laki-laki 1. 1. Oke. Perempuan 2. Anak perempuan mau 1 2? 1. Siapa lagi? Ayah. Ada ayah lagi? Ayah tidak ada, kakek. Ayah tidak ada, kakek ada. Kakek ada. Kakek ada. Kakek, ayah nggak ada. Kakek. Terus Nenek. nenek. Ibu 1. Terus Ibu. ibu kalau ada ibu nggak dapat nenek. Dah. Paman. Paman nggak dapat. Ada anak, ada laki-laki. Adik-adik nggak dapat itu. Nggak dapat semuanya nggak Kan dapat. ada Paman itu terhalang oleh kakek. Oleh anak laki-laki, anak oleh laki. kakek. Oh. Kakek bisa mahal lagi, anak laki-laki Iya. dapat. Kita sekarang bagi istri berapa? 1/8, betul kan? Iya. Kemudian ini dua-duanya asabah. Sabah. AS, asabah. Kakek dapat berapa? Ayah tadi 1/6. 1/6. Nenek 1/6. 1/6. Kayak tadi bagiannya. Jadi anak itu sisa semua dari itu. Kalau anak laki-laki, Oh. Tapi masing-masing anak kok dapatnya lebih kecil daripada ayah dan enggak lah. Enggak, anak laki-laki lebih banyak dari ayah sama kakek nenek itu. tadi ayahnya dapat 24. Iya. Itu ayah boleh lah. Anak laki Anak 26. sedikit. Anak laki 26. Tapi anak masing-masing cuma dapat 26 anak laki. Anak laki 26, anak perempuan 13. Iya. Lebih dikit. memang
Anak perempuan lebih ayahnya dikit. kan juga hormat. Jadi diambil dulu oleh ayah, oleh istri, oleh ibu, baru nanti sisanya anak-anak. Jadi namanya diambil oleh ashabul furud yang sudah ada jatah-jatah sepur sekian, sisanya baru anak. Makanya saya bilang, maaf, harta kita, maaf, sebenarnya lebih berjasa orang tua kita. Dan anak yang saleh lebih bahagia kalau hartanya bisa dinikmati oleh orang tuanya lebih banyak. Makanya bapak, teman-teman siapa saja yang merasakan mau saleh enggak, dia benar enggak, dia merasa berat enggak membantu orang tuanya, berat, lebih setia membantu anaknya, enggak saleh orangnya. Orang saleh lebih bangga kalau hartanya dimakan oleh orang tuanya habis. Senang banget. Aku bangga, kenapa? Karena hartaku bisa dimakan oleh orang tuaku. Aku hajikan dia, aku umrahkan dia, aku berikan dia, semua saya penuhi dalam hidupnya. Seperti beliau memenuhi dalam hidup saya dulu. Itu anak saleh. Anak yang pelit dengan orang tuanya, sayang kepada anaknya, kurang saleh. Apalagi sayang sama istrinya, benci sama ibunya, lebih parah salehnya itu. Jawab secara jelas. Sudah. Ada lagi? Udah jelas kan? Oke. Nah, sekarang begini, kita hapuskan ini saja. Nggak ada laki-laki ini. Nggak ada yang anak perempuan itu. Nggak ada anak perempuan. Anak laki loh. Laki-laki saja. Kalau anak laki-laki saja, dia ngambil sisa juga. Nggak ngaruh dia. Tapi kalau ada anak perempuan dia anak perempuan satu. Kakek yang habis ini. Ya, ada istri, ada kakek. Kakek. Jawabannya anak perempuan satu orang itu istri tak seperlapan. Ini tetap jelas. Anak perempuan itu mengambilnya Setengah. Seperdua. Sudah. Kakek Asabah. tidak bisa seperenam. Dia asabah. Asabah. Sisa. Nenek seperenam. Oh, nenek tetap seperti Oh. Jadi berarti kakek dapat sisanya jadi dari suami. Iya, sisa. Paling banyak kakek dapat. Yang kakek banyak dapat nanti. Kalau ada cucu bilang, masa kakek banyak? Semuanya ayah saya. Ayah lu aneh yang jaga. Ya, ya. Kalau nggak ada kakek, ayah kamu nggak ada, kamu pun nggak ada. Diam dah. Ya. Sudah jelas. Jadi Kiai, perhitungan ini kan kemungkinan besar katakan hartanya itu mungkin tidak saja uang gitu, tapi mungkin Tidak. barang-barang yang mati yang harus Bukan barang-barang mati. Semua kepemilikan orang meninggal dunia. Ada saham di bank, Tanah. ada tanah di kebun, ada dia buat supermarket kerjasama dengan Cina. Ada yang 10%, ada yang 5% sahamnya, ada yang 60%. Itu semua itu harta beliau. berarti harus dikonversikan dalam satu Oh miliar. iya. Iya, iya. Oke. Jelas. Jelas. Tadi. sekarang kalau yang meninggal istri. Oke. Senang sekali istri meninggal. Oke. Yang meninggal istri. Istri yang meninggalkan Suami. suami. Oke. Suami berapa orang? Satu. Ada dia banyak cuma setelah cerai nggak dihitung lagi. Suami lama nggak dihitung lagi. Masih ada walaupun masih ada nggak itu. Suami siri nggak jadi kan? Hah? Suami siri nggak bisa ya? Sudah. Suami mendapat ada anak kan? Anak perempuan. Pokoknya ada anak. Anak dapat dia berarti seperempat. Dan ada anak. Anak perempuan tetap setengah. Kakeknya asabah, neneknya seperenam. Tetap kakek yang beruntung. Apalagi? Sekarang begini.
dia punya saudara, Ustaz? Begini, seorang meninggal dunia, meninggalkan istri tidak ada. Oke. Meninggalkan anak perempuan cuma satu doang. Kemudian meninggalkan cucu perempuan tetap satu orang. Itu aja. Tapi kemungkinan besar masih ada kakek neneknya, itu bisa jadi nggak? Oke, katakanlah masih ada ayah lah. Ya. Ada ayah dia, ayah panjang umur. Ini istrinya karena ada anak perempuan mengambilnya berapa? 1/8. 1/8. Anak perempuan satu mengambilnya berapa? Setengah. Setengah. Cucu perempuan mengambil berapa? Setengah. 1/6. 1/6 ya. Kenapa? Yang penting kalau ada anak perempuan satu, ada cucu perempuan di double dua-dua harus dapat 2/3 dia nanti. 1/6. 1/6. Oh. Ini 1/6 dengan 1/2 sama dengan 2/3. Pasti 2/3. Sudah. Ayahnya sisa. Asobah. Itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Iya, tapi ayahnya nggak ada lagi. Oh, ini bukan cucu perempuan, ada cucu laki-laki, umpamanya, bukan perempuan. Cucu Laki-laki. laki-laki, umpamanya nih, cucu tapi laki-laki. Jawabannya tidak boleh 1/6. Cucu laki-laki satu, dia asabah. Asobah. Ayah tidak boleh asabah. 1/6. Karena diambil cucu laki-laki lagi ya. Dia naik jadi 1/6. 1/6. Agak ribet juga hitungannya ya. Oh iya enggak. Ribet enggak? Hitungan ribet, tapi nerima duit enggak ribet. Dan yang menghitung harus paham dengan pembagian. Oh iya, iya. Ya, sudah. Kita coba yang lain. Coba yang lain. Seorang meninggal dunia, enggak ada istri lagi, dia sendiri meninggal dunia, meninggalkan, dengar dulu, anak angkat. Satu orang, laki-laki atau perempuan satu. Dia meninggalkan karena punya anak, adik-adik kandungnya, adik kandung. Seibu sebapak. Laki-laki tambah perempuan. Seibu sebapak. Seibu sebapak sama dengan 2 orang. Jawabannya, maaf, hartanya itu ada yang tinggal. Hartanya ini anak angkat tidak ada mengambil apa-apa. Oh gitu. 1 rupiah pun gak dapat warisan. Kenapa? Anak angkat kan anak orang. Ya. Apa hubungan dengan kamu? Tapi adik kandung laki-laki perempuan, dia kumpulkan semua harta diambil oleh anak laki dan perempuan 2 orang. 2 orang itu sama dengan 2 berbanding 1. 2 laki-laki 1 perempuan. Dua. Makanya banyak orang yang tidak punya keturunan, ayahnya nggak ada lagi, emaknya nggak ada adik-adik, kakak-kakak, semua harta warisannya kepada adik dan kakak-kakak. Ada anak angkatnya karena diambil, waktu kan nggak ada anaknya, tetap anak angkat nggak ada apa-apa dapatnya. Bagaimana caranya? Waktu hidupmu kasih dia sedikit, berikan dia Hibahkan. hibah. Boleh nggak? Tidak boleh protes. Anak-anak kandung, adik kandung nggak boleh protes. Bang, jangan. Lo apa urusan? Gua punya harta, lo yang ribut.
semuanya dikasih diam tuh. Mau kasih semua sama dia, sah saja. Adik-adikku nggak ada tinggal harta, sah. Kamu udah ribut banget. Kan begitu. Kisah kasarnya begitulah. Tapi jangan begitu. Kita punya harta 5 miliar. Anak-anak angkat kita 2, laki-laki 1 perempuan. Aduh senang dia bantu kita, dia mandiin kita. Seperti anak kandung, malah melebihi anak kandung. Sejak dia ada apa-apa. 5 miliar duit mau di bank dan sebagainya. Mau kasih berapa? Kasih yang laki-laki 2 miliar. Yang perempuan 1 miliar. Yang perempuan 2 miliar. Yang laki-laki 2 miliar. Terserah Anda. Itu saat hibah ya itu. Hah? Kalau hibah itu. Hebat itu. Sisanya baru diambil oleh adik-adik kandung. 2:1. Jawab secara jelas. Jelas. Kurang semangat jelas. Jelas. Udah. Saya pertanyaan, anak angkat bisa terjadi bahwa anak angkat secara legal ya, aktenya itu atas nama yang meninggal tadi, tapi sebenarnya itu anak orang lain gitu. Tapi karena ditelusuri nggak ketemu lagi gitu. Apakah masih dapat? Ulang. Jadi seorang meninggal, dia mengangkat anak dari mulai kecil. Nah anak itu dalam akte kelahirannya atas nama orang yang meninggal tadi gitu. Ben orang meninggal. Itu gimana? Dia dapat juga? Tetap tidak. Merubah ben itu tetap tak bisa. Anak angkat saya, tapi nama anak angkat saya namanya Rusli Dunia, nggak boleh. Ustaz, yang terakhirnya apa yang disebut kalalah itu begitu? Kalalah itu enggak. Dia kalalah itu yang dia walahu akun au ukhtun. Nah ini ya, ini kalalah. Tapi nggak ada ini, nggak ada anak angkat. Cuma ini saja kalalah ini yang kalalah. Apa istilahnya kalau itu masih bujang gitu, tapi kaya gitu? Bukan. Memang sendirian tidak. Pak Bapak punya teman, namanya si Nono. Nggak ada si Nono. Nono itu nikah, nggak punya anak, meninggal dunia istrinya. Nikah yang kedua, nggak punya anak, dicerai. Nikah ketiga, nggak punya anak, akhirnya dia cerai. Akhirnya dia sendirian tinggal. Tapi adik-adiknya ada. Jadi kalalah. Kalalah apa sih kalalah? Seorang meninggal dunia tidak memiliki siapa-siapa, tapi dia punya adik kandung. Kalau istri meninggal, Ustaz, meninggalan suami, tapi nggak punya anak. Tapi istri punya saudara laki dan perempuan. Itu Sama. Orang meninggal sama. Jangan istri, tapi yang meninggal itu. Ada itu kalalah. jadi yang ngambil tetap saudara laki, Saudara laki-laki dan perempuan. asabahnya. Asabahnya. Kadang-kadang laki-laki. Kasus lain, kalau misalnya meninggal tadi, itu nggak punya siapa-siapa pun lagi, nggak punya saudara, tidak punya apa gimana? Dia sebatang kara. Sebatang kara. Itu yang kemarin saya bilang. Itu hartanya kembali kepada negara. Baitul Mal. Baitul Oke, Mal. kita bengkakkan sedikit yang pendapat Bapak. Seorang meninggal dunia, tidak ada siapa-siapa kecuali anak perempuan, itu juga 1 orang saja. 1 doang anak perempuannya, 1 orang. Setengah dapat. Bagaimana? Hukum Islam hartanya dia Setengah. 6 miliar, diambil setengah. 3 miliar Sisanya negara. setengah lagi kan? Iya. Ini dikemanain nih? Baitul Mal. Yang kita pelajari dulu. Ini yang setengah lagi tidak boleh dikasih sama anak perempuan. Baitul Mal. Siapa yang ambil? Baitul Mal pemerintah. Pertengahan. Begitu kalau Baitul Mal nggak adil, dikorupsi, Baitul Mal pajak dikorupsi, nggak adil, Baitul Mal hilang nanti sembarangan. Ulama berpendapat walaupun anak perempuan hanya berhak menerima setengah, yang setengah lagi sisa ini jatah dia ini. Allah berikan. Ini jatah dia kan? Setengah ini jatah
dia siapa yang berikan? Ya. Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang setengah lagi sisa kenapa? Ini diberikan karena bobroknya pemerintah. Baitul Malnya nggak beres. Kembali ke dia lagi. Dikembalikan lagi dia. Akhirnya semuanya. Semuanya. Tapi tetap cara ngomongnya tidak boleh perempuan semuanya. Tetap setengah. Setengah itu jatah dari Allah. Setengah lagi karena hancurnya pemerintah dalam mengelola keuangan Islam. Makanya tidak boleh diberikan kepada pemerintah. Ini pendapat ulama dalam kitab sudah dikembalikan kita belajar. Dikembali kepada dia ini karena jawab serentak jelas. Apa lagi? Beda lagi Kiai kalau misalnya anak laki-laki sekarang ini. Kalau anak laki-laki, Habis semuanya. ya anak Laki-laki. laki-laki, terus Udah tadi sama seperti tadi. Satu orang? Iya, satu orang. satu orang, ya tinggal ambil aja semuanya. Habis semuanya. Habis. Oh, ambil semua Ya, ya. kan dia nggak ada, bukan tidak punya jatah sekian dia enggak. Ya, habis semua. Dia sapu bersih dia. Oh, gitu. Mau tinggal banyak ambil banyak, tinggal sedikit. Iya. Atau sapu bersih. Oh iya. Oke, Anda bersumpah-sumpah karena anak laki-laki ini Anda nikah dulu dengan istri pertama, lahir seorang anak laki-laki. Cuma karena berantem rumah tangga Anda dengan maknya, dengan anak, akhirnya Cerai. maknya cerai. Si anak laki-laki itu umurnya baru gak kenal bapak, baru yang anak kecil, umur di bawah 5 tahun. Dibawa oleh ibunya, di sana dicuci otaknya, bencinya kepada ayahnya seperti Nabi Adam dengan iblis. Benci anakmu itu kepada kamu, ayah kandungnya, ayah sulbinya, darah dagingmu, tapi karena dicuci otak oleh Ibunya. ibunya yang telah Anda cerai tadi. Akhirnya, maaf, jangankan lebaran dia datang ke rumah Anda untuk sebagai ayahnya, hari meninggal saja tidak mau datang, dicuci otak oleh maknya. Jawabannya, hartamu semuanya milik anakmu. Diambil ya. Hartamu semuanya milik setan itu. Jawab serentak jelas. Tapi kalau buru-buru disedekahin semuanya. Ayah juga tahu. Ngapain aku punya anak gak dihormati, lebih parah daripada setan. Biar panggil Pak Bambang untuk masjid Al-Muttaqin Dibahkan ya. 5 miliar. Mimpi Pak Bambang. Pesantren Ustaz Zui 5 miliar. Mimpi. Pabrik roti Pak Slamet 5 miliar. Mimpi Pak Slamet. Mimpi. Jawabannya 15 miliar ludes disedekahkan. Begitu dia meninggal dunia, hanya tinggal rumah tua satu. 100% milik anakmu untuk rumah tua itu. Benci, gak ada benci. Jawab serentak jelas. Apa lagi? Kalau yang anak angkat itu ganti istri, Ustaz. Waduh kan, Pak Bambang ini banyak sekali ganti-gantian. Anak angkat ini diganti dengan Istri. Istri satu. oke. Tidak punya anak, tidak punya ayah, ayahnya sudah meninggal, kakaknya Oke. sudah meninggal, Istri. tinggal saudara dari laki. Oke. Istri enggak punya anak. Istri enggak punya anak apa? Nggak punya anak. Seperempat. Seperempat. Karena nggak punya anak. Karena enggak punya anak. 4 miliar 1 miliar ya. Selebihnya di Selebihnya di sini. saudara-saudara. Saya kan. Apa lagi? Jadi 3/4 bagi saudara-saudara. Nah, dibagi nanti. Jadi hijab itu kalau adik kandung, kalau ayah ada berarti dia tidak dapat. Kalau Adik ada anak laki-laki. kalau ayah ada tapi kakek masih ada juga berarti kakeknya Nggak dapat. Kalau adik kandung dapat. Kalau kakek dinilai. Kalau kakek ada, adik kandung ada,
Ini tambah di kakek kan begitu. Dia kakek. Nah, ini kalau kakek dia ya, diambil oleh adik-adik kandung semuanya seperenam, selebihnya kakek. Asabah kakek. Kalau tidak salah begitu seperenam, Allah alam. Kayaknya betul. Dengan kakek itu seperenam. Itu tak ingat lagi. Kayaknya seperenam untuk kakek. Kalau tidak salah ya nanti kita lihat lagi. Ini seperenam untuk kakek. Untuk saudara-saudara kandung semua seperenam, bagi masing-masing mereka kakek asabah. Jadi memang kemungkinannya banyak ya Ustaz ya. Oh, banyak sekali kemungkinannya. Jadi asabah yang kuat tuh kakek. Asabah yang kuat kakek, anak laki-laki. Oh ya. Ini wal jaddu sudah dapat, tapi belum sampai ke situ kita. Wal jaddu kakek yukasam al ikhwah, membagi dengan saudara-saudara semuanya. Wa yakhudhu ma'hum kullu hadid itsnaini. Hadza idza kana syifa aw di abi ibrahimiyah. Amal ikhwah wala hazalahu bil miras. Ya. Jadi contoh, ada kakek dan satu orang istri, kakek, istri, ya, kakek, ada istri, satu orang, ada istri, kasih istri dulu, istri seperempat, kemudian kakek dan saudara dia bagi muka sama, bagi dua, satu saudara berarti 50-50. Kalau kakek dengan saudari, kakek 2/3, saudari 1/3. Adik-adiknya perempuan 1/3. Kalau kakek dan 3 saudari-saudari itu ya dibagi untuk kakek 5 dan untuk saudari-saudari itu adalah 5. Itu diwahidin dari kuat khamsah. Satu-satu saudari itu 5. Berarti nggak ada asabah? Nggak ada asabah. Nggak ada asabah dengan apa tadi? Istri dengan kan, bukan dengan adik kandung nggak ada asabah kakek. Karena kakek, kalau ayah baru ada asabah. Ayah nggak dapat, kalau sudah ada ayah tidak dapat adik kandung. Kalau kakek dia bukan ada apa, muka sama bagi ada. Bagi ya, apa namanya? Apa bagi itu? Ya berdamai lah. Iya benar. Ya, di sini ada disebutkan ya. Ada kakek, ada saudara 1 orang, saudari 1 orang. Kakek itu 2 bahagian dan saudara laki-laki 2 bahagian, saudara perempuan 1 bahagian. Itu namanya muka sama. Berarti saudara laki-laki dengan kakek sama mengambilnya, tapi saudarinya 1. Berlaku lidzakari mislu hadil unsayain. Ya. Nanti sisa harta kemana pergi, Pak? Sisa hartanya kemana perginya? Nggak ada sisa. Udah dibagi aja. Kalau sudah dibagi nggak ada sisanya. Setelah diambil istri seperempat. Dibagi aja. Seakan-akan dia asabah bersama adik-adik tadi. Adik-adik almarhum. Kalau asabah seakan-akan asabah kan enggak? Seakan-akan ya. Seakan-akan. Iya. Ya, Pak. Harta warisannya dalam bentuk aset dan yang menghasilkan, misalnya tanah sawah. Iya. Setahun bisa 3 kali panen. Tapi sama si istrinya atau yang sama istrinya yang meninggal suami, sama istrinya itu belum dibagi warisnya. Anak-anaknya ada. Nah itu apakah hasil dari sawahnya itu dibagi seperti rumus ini juga? Begini. Orang udah habis waktunya. Belum Pak, sudah 8. Kami ayat
Hati-hati ngomong jam 8, aku ada acara lagi. Ada di Di sana ya. Jadi begini, ini Pak Anwar udah mulai, kalau kita sekarang Ramadan sudah menyasar gitu. Allah ampuni dosa kita, amin. Amin. Jadi apa? Sawah sedang panen, tinggal nyabit Panen ya. panennya. Pemilik sawah meninggal dunia. Ini ada sawah, ada panennya. Panen dan sawah, gaji orang itu masuk ke rekening, saham di mana-mana, dibagi itu harta warisan semuanya. Istri nggak boleh mengambil, aku ngambil panen, nanti kita bagi, nggak bisa. Itu milik semua keluarga. Udah termasuk harta warisan. Harta warisan, tarikah, namanya tarikah. Apa itu tarikah? Harta warisan. Saya Ya. pertanyaan. Ya. Mungkin terjadi dalam satu perkawinan antara muslim dan non muslim. Itu dia kawan. Yang capek saya di situ. Ada orang nikah muslim dengan non muslim, terus Itu bagaimana perhitungan kita? Anda ada perhitungan. Yang mati muslim atau non muslim? Mati muslim tidak boleh mengambil harta non muslim. Yang mati boleh dikasih kepada non muslim. Mati non muslim, si muslim tidak boleh ambil. Oh gitu. Kalau dikasih diterima gitu. Aduh, kasih semua itu mana? Tapi harta warisan bukan harta warisan. Siapa yang ngasih? Hmm. Ahli waris? Enggak. Hmm. Oh, ada anak-anak. Anak yang lucu begini, orang Indonesia kan nikah. Kalau lahir anak perempuan ikut mamanya, Ya. ikut agama mamanya. Ya. Kalau lahir laki-laki ikut agama bapaknya. Akhirnya dalam rumah tangga ayah muslim, anak laki-laki muslim semuanya. Hafal Quran 30 juz. Maknya kafir, anak-anak semua kafir. Coba walaupun anak laki-laki perempuan kafir, dia dengar kakaknya hafal Quran juga 2 juz. Ya nggak tahu sih. Tetap harta warisan. Meninggal suami, istri nggak boleh menerima karena kafir. Meninggal istri, suami nggak boleh menerima karena kafir. Meninggal suami muslim, anak yang laki-laki suami muslim boleh ambil, anak perempuan nggak dapat karena kafir. Ya. Ustaz, berdasarkan pengalaman ini sebenarnya kalau perhitungan tidak jelas. Cuman kita yang sering mengalami termasuk keluarga saya itu, bapak ibu meninggal. Untuk memastikan mana yang harta bapak dan harta ibu, yang hari ini mungkin jujur aja di keluarga kita ini kadang susah. Kalau yang kerja suami, ya mungkin apakah memang itu harta suami semuanya, atau kerja suami istri mana yang harta, karena kan yang mau dibagi yang mana harus ditentukan Ustaz. Mana ini harta suami yang meninggal suami, mana istri yang memang itu yang harus dibagi. Jangan sampai harta istri yang dibagi padahal suami yang meninggal. Nah inilah bagaimana triknya ini Ustaz. Apalagi suami Jawabannya istri begini. Jawabannya. Pak Bambang punya orang tuanya. Orang tuanya melahirkan anaknya 10 orang. Salah satunya Pak Bambang. 9 yang lain laki-laki perempuan. Mereka, dulu waktu ya belum menikah punya modal. Pak Bambang punya 100 rupiah, adiknya punya 200 rupiah, kakaknya punya 20 rupiah, kan begitu. Semua kumpul harta buat supermarket lah. Akhirnya sekarang termasuk kekayaan luar biasa. Bagaimana cara baginya? Sesuai dengan sahamnya. Sahamnya. Pak Bambang berapa persen sahamnya? Sekian persen, sekian persen untungnya. Sudah menjadi lebih kaya daripada Surya Paloh, tetap saham Pak Bambang segitu. Saham orang segitu. Laki-laki perempuan nikah, tidak ada harta waktu nikah. Cuma ada tanah dikasih orang tua laki-laki 1 petak, orang tua untuk perempuan 1 petak dikasih. Sudah. Mereka laki-laki banting pulang siang dan malam, keluar sebelum subuh, balik sebelum subuh. Tugas rumah tangga istri. Istri itu kan dikasih nafkah.
Nafkah itulah biaya yang diberikan oleh suami. Yang suami dapat itu 100% hak suami gajinya. Tidak ada menyangkut dengan istri gaji suami. Banting tulang suami itu gaji suami. Dia pulang dia kasih sama istri, baru itu hak istri. Tidak dikasih nggak ada urusan. Tapi nafkah kalau nggak dikasih dosa. Nafkah kasih. Cuma karena Ustaz Anwar Haji Anwar suaminya, istrinya banyak sekali duitnya karena dikasih uang dapur habisnya 1 bulan 1 juta, dikasih 200 juta. Kata suami, kata istri, panjang umur suamiku. Itu dia jaga dia, itu duit dia. Bang, mau beli dadahnya itu baru, ya. Berapa gak cukup duit? Sudah saya bayar ini 1 miliar, butuh 1,5 miliar lagi. Ini dari saya. Berarti 1 miliar punya suami, 1,5 miliar punya istri. Berarti 1/3 cuma istri. Sama. Makanya nggak ada istilah namanya gono gini nggak ada. Islam nggak tahu dari mana nggak ada gono gini sama sekali. Masalahnya gini Ustaz, biasanya orang Indonesia Kalau kompeti sudah jatuh berat sekarang. Biasanya orang Indonesia ini Itulah lagi. Gajinya dikasihkan istri semuanya. Nah, jadi ini yang biasanya orang ya, gajinya dikasihkan istri semuanya. Jadi nggak jelas itu nafkah atau apa. Sebagian orang yang sudah paham. Kalau gaji semua dikasih sama istri, itu bukan dikasih. Titip. Itu nitip. Pakai secukupnya. Kalau gajinya lebih dari nafkah berarti Titip. Tapi iya. Ini lu kamu. Ini pegang. Titip. Dan tak boleh diambil kalau mau nitip itu. Itu berarti. Hah? Dan itu milik siapa Ustaz? Milik siapa itu berarti? Itu milik suami. Milik suami. Titip. Berarti itu ya kalau milik suami berarti walaupun itu direkan istri meninggal dibagi cuma Tetap itu dibagi hak. Wah, harta warisan suami. kecuali ini memang punyamu ini masalah. Itu lagi. Berarti harus jelas ya Ustaz. Ya sudah makanya. Masa hidupnya ini loh. Dalam hidup rumah tangga harus jelas. Hah? Sudah. Saya jelas Pak, tiap bulan 200 juta tadi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, kesimpulan. Tidak susah memang suami istri untuk orang Indonesia susah, tapi untuk saya enggak. Saya alhamdulillah karena mungkin orang Aceh ya. Alhamdulillah duit di sini dia taruh, dia mau ngambil beli sayur aja dia telepon. Kalau nggak dia nggak beli sayur. Kalau dia kalau berat sekali dia beli. Dia bilang nanti tadi sampai sekian sampai sayur. Tapi kalau sudah ada kita kasih ini untuk kamu. Ya ini udah mulai aman. Yang lain sama aja di mata punya kada ambil kok. Kenapa? Orang Aceh jelas punya suami, punya istri. Kalau nggak diberikan itu punya suami. Cuma suaminya pelit gitu aja. Kalau dia berikan itu punya istri. Contoh, kata istri, saya punya duit 5 juta, saya beli motor dapatnya cuma 5 juta, ya dapat apa? Bapak terserah, udahlah biar saya beli untuk kamu, aku beli dia. Itu warisan tuh, punya dia. Walaupun itu saya beli nanti untuk kamu, tapi jangan suami tetap milik istri. Pemberian sedang-sedang itu minjamkan DP saja suami tadi. Tapi kalau suami mengatakan ini motor 2 saya beli, kamu nggak pakai 1, saya 1, kamu pakai 1, itu bukan kepemilikan, pakai meninggal dunia kata saya warisan, walaupun atas nama istri. Jawab serentak jelas, kurang semangat jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, ini terakhir dengan saya Kusumagara.
Insya Allah selamat berpuasa. Dan saya minta Pak Mul di akhir Ramadan saya diberi jatah satu kali untuk mau melihat jamaah di sini. Satu kali saja, bukan kultum. Saya sholat di sini aja. Nanti saya lihat mungkin akhir-akhir Ramadan ya. Nah, untuk berkumpul ketawa-ketawa terakhir. Setelah itu pengganti Lebaran. Rencana ini yang mudik siapa ada anak-anak? Yang mudik masa 2 orang. Ini guru asli berarti kan? Datang mudik. Yang mudik 1. Ya insya Allah kalau begitu saya di atas 20 Ramadan saya minta satu jadwal di sini untuk ketawa-ketawa saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.